yang sama-sama kita muliakan, kita hormati bersama Ketua Pembina Yayasan Kagumi Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Hamzah Ikhwani MM. Harusnya beliau berhak dapat gelar profesor karena sudah Masya Allah ya, betul-betul profesional dalam mengelola lembaga pendidikan ya, sebagai pembina dan seluruh jajarannya. Ada Ibu Hajah Suryani, ada Ibu Hajah Susilowati. Oh, itu di pembina. Insya Allah ini kita harus banyak belajar sama beliau-beliau ini. Yang kita muliakan, kita hormati bersama Bapak Haji Jailani. Ini titelnya juga Profesor Doktor nih ya, Bapak Haji Jailani, dan juga seluruh jajaran pengawas Yayasan Kagumi Jakarta. Yang kita muliakan, kita hormati Ketua Yayasan. Sama, saya juga Ketua Yayasan, cuman saya Ketua Yayasan kecil, baru belajar. Bapak Lili Bintoro, Masya Allah ya, Bapak Haji Lili Bintoro dan seluruh jajarannya. Tentu hadir di tengah-tengah kita nih para tokoh, ada tokoh masyarakat, tokoh agama ya. Kemudian tentu para orang-orang hebat nih, kepala-kepala unit SMK dan SMA ya, di lingkungan Yayasan Kagumi Jakarta ini. Ada SMK Jakarta Timur 1, SMK Jakarta Pusat, SMK Jakarta Timur 2, Cibitung, SMK SMA Bogor yang di Tenjolaya ya. Dan seluruh Bapak Ibu guru, para pendidik dan tenaga kependidikan dan seluruh pegawai di lingkungan Yayasan Kagumi Jakarta. Allahu Akbar. Bagi saya, setiap orang yang ambil bagian sekecil apapun untuk dalam pendidikan, ini adalah orang-orang hebat. Ibu bapak semua, apalagi pelopornya Pak Haji Hamzah, hebat semua. Insya Allah. Karena Rasulullah SAW itu pribadi yang paling baik, manusia yang paling unggul, orang yang paling hebat di muka bumi ini, ternyata beliau adalah guru. Jadi Rasulullah SAW itu guru. Rasulullah SAW adalah pendidik. Jadi siapapun yang ambil profesi sebagai guru, berbanggalah, berbahagialah, berbesar hatilah. Jangan ada yang minder, jangan ada yang kecil hati. Karena Bapak Ibu semua, siapapun yang mengambil bagian dalam pendidikan, itu sebetulnya mengikuti orang terbaik di muka bumi ini. Allahu Akbar. Setuju enggak Bu, Bapak? Setuju. Itu perhatian, apresiasi, penghargaan dari Allah, bahwa setiap orang yang ambil bagian dalam pendidikan berarti dia sedang mengikuti jejak orang terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah buku ditulis oleh seorang ulama, judulnya Ar-Rasul Al-Muallim. Ini bukunya bagus sekali, sudah banyak diterjemahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan inspirasi bagaimana menjadi guru yang terbaik, bisa membaca kitab ini atau buku ini, Ar-Rasul Al-Muallim. Ar-Rasul artinya Rasulullah, Al-Muallim artinya yang menjadi guru.
Sampai beliau sendiri bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman. Saya ini diutus mu'alliman, sebagai seorang guru, seorang pendidik. Jadi insya Allah martabat, derajat, pangkat di sisi Allah nggak diragukan lagi. Tapi memang kenyataan yang masih kita harus terima untuk di Indonesia ini ya, masih belum mendapatkan apresiasi penghargaan yang sebanding dengan penghargaan Allah dan Rasulnya dalam Islam. Tapi di negara-negara yang maju, negara-negara hebat, itu ternyata profesi yang paling tinggi, yang mendapatkan apresiasi paling tinggi itu adalah profesi sebagai guru. Jadi lihat saja deh, kita lihat negara kita. Kalau kita berkunjung ke suatu negara, tanyakan, negara itu sudah seberapa besar mengapresiasi, menghargai para guru dan orang-orang yang terlibat dalam pendidikan. Kalau negaranya maju, pasti dia menempatkan guru sebagai profesi yang paling keren. Tapi kalau belum maju, ya mungkin dianggap rendahan. Masih lebih keren jadi tukang masak, jadi tukang cuci piring, dapat gaji sebulan bisa sampai 3 juta umpamanya. Ada yang mengkritik seperti itu. Jadi sekali lagi yang ingin saya katakan, wahai Bapak Ibu guru semuanya, semua yang aktif di yayasan ini, berbahagialah, berbanggalah, ternyata Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Insya Allah. Tinggal sekarang kita bingkai dengan ini. Bagaimana orang-orang di Yayasan Kagumi ini betul-betul disebutkan apa? Mensucikan hatinya, menguatkan sinerginya, menuju kepada pendidikan yang lebih berarti. Nah ini yang paling penting. Kalau secara profesi statusnya udah nggak usah diragukan lagi. Baik di sisi Allah, di akhirat nanti pahalanya juga sangat besar. Insya Allah juga nanti ke depan kita semua juga orang-orang yang aktif dalam pendidikan, insya Allah orang-orang yang mulia, ya, orang yang sejahtera, insya Allah. Tapi ada satu hal yang lebih penting, bagaimana memaknai profesi guru ini yang begitu mulia itu betul-betul menjadi sesuatu yang berarti. Kalau dalam Islam sesuatu yang berarti itu artinya sesuatu yang akan memberikan dampak positif, membawa kebaikan, kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Jangan hanya di dunia saja atau hanya di akhirat saja. Kan doa kita gimana? Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya hafal. Apa doanya? Rabbana. Ayo Bu, sambil nyicipin kue juga hafal. Ayo, gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bagaimana kita menjadi guru yang dapat apa tadi? Kemuliaan, kebaikan dunia sampai akhirat. Insya Allah dengan bergabung dengan yayasannya Pak Haji Hamzah, Pak Haji Jailani, Pak Lili ini, insya Allah akan membawa itu. Ibu bapak semua akan bahagia sejahtera di dunia ini ya. Kita doakan insya Allah nih gajinya tahun depan naik semua. Yang paling kencang berarti belum naik nih. Insya Allah masing-masing gajinya. Ini pakai dolar apa rupiah nih di sini aja. Sekarang dolar lagi tinggi ini ya. Tapi insya Allah kalau orang Jakarta nih, guru-guru Jakarta ini kan kita orang Depok nih.
dengar-dengar nih kalau guru Jakarta temang semuanya keren-keren, sejahtera semua ya. Insya Allah. Apalagi kalau yang bergabung ke Yayasan Kagumi, insya Allah selalu dikagumi gajinya, insya Allah. Tapi ibu jangan fokus ke situ. Yang lebih penting, insya Allah ya. Kalau kata nasihat itu, siapa yang memperbaiki akhiratnya, maka Allah akan perbaiki dunianya. Ketika itu bersungguh-sungguh mengabdi dengan tulus dan sungguh-sungguh bekerja dengan baik, mendidik dengan baik, jangan khawatir. Kata nasihat apa? Man aslaha akhiratahu aslahallahu dunya. Siapa yang berusaha untuk memperbaiki dunia akhiratnya, siapa yang bersungguh-sungguh dia untuk akhirat, bekerja dengan ikhlas, tulus dan baik, insya Allah itu garansi dari Allah, dunianya akan diperbaiki. Jadi insya Allah nggak ada yang orang sungguh-sungguh itu kok hidupnya kok susah ya. Kata orang Kebumen, kebelangsak, enggak lah insya Allah. Jadi insya Allah kalau tulus di sini, ini ngikutin arahan, petunjuk, diskusi. Ini saya mulai tadi itu mengamati itu gimana dari awal ya kan. Hadir para pembina, para pengawas, sudah senior. Kemudian tapi mereka senior dari sisi fisik, tapi apa? Pikirannya, visi misinya itu masih muda-muda semua. Tadi saya ketemu dengan salah satu penasehat yang paling senior, Ibu Eti. Kata beliau, saya harus aktif. Karena dengan aktif ini, insya Allah kata beliau minimal tidak cepat pikun. Masya Allah, menurut saya enggak juga ya. Ini kelihatan masih insya Allah walaupun secara fisik mungkin sudah senior tapi semangatnya itu enggak kalah sama yang muda-muda. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi, upaya kita bagaimana supaya kerja-kerja amal-amal Bapak Ibu itu betul-betul berarti membawa kebaikan kita di dunia sampai di akhirat. Atau dengan kata lain, supaya amal-amal kita ini, baik amal pendidikan maupun amal-amal ibadah itu supaya diterima. Saya membaca sebuah hadis. Dalam hadis disebutkan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqa fi yaumil 'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Ini hadisnya. Jadi di antara petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh para sahabat, mereka ketika di hari raya ketemu antara satu dengan yang lain itu di antaranya apa? Saling mendoakan. Doanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Tahu semua artinya ya? Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ini pasti orang penting juga di yayasan ini. Ahlan wa sahlan. Monggo. Ya. Jadi para sahabat itu ketika bertemu saling mendoakan. Doanya apa tadi? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada yang bisa mengartikan? Coba Pak Guru Agama ada? Apa artinya Pak Ustadz? Masya Allah Ustadz ini ya keren. Bukan aja pinter baca Quran, tapi pandai bahasa Arab. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan kalian semua. Apa arti yang kita bisa ambil pelajaran? Bahwa orang beramal itu, mau jadi guru, mau amal-amal pribadi, mau amal apa saja itu, begitu pentingnya supaya amalnya itu diterima sama Allah, supaya bernilai ibadah. Halo,
supaya semua aktivitas kita ini bernilai ibadah yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita ini diciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kata Ustadz tadi yang guru agama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kata Allah, saya tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi siapapun kita hidup, yang jadi guru, yang jadi ketua yayasan, pembina yayasan, pengawas yayasan, yang jadi OB, apa saja, kalau hidupnya ini nggak bernilai ibadah, itu sebetulnya penyelewengan. Menyelewengkan. Allah sudah kasih kita tenaga, pikiran, kesehatan, semua nikmat ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan semua di muka bumi untuk kalian. Allah kasih fasilitas seperti itu supaya digunakan untuk beribadah. Makanya siapapun, jadi apapun, kalau nggak bernilai ibadah, itu penyelewengan. Makanya saya ajak, mari kita semua niatkan, semua yang jadi guru, yang jadi apa saja, harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah kita supaya diterima. Karena enggak semua ibadah itu diterima. Makanya Rasulullah SAW pun mengajarkan supaya kita banyak berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan, amal yang diterima. Sampai selesai puasa nih, sudah berpuasa siang harinya, malamnya taraweh, baca Quran, banyak sedekah, pokoknya maksimal banget ibadahnya itu. Begitu selesai, doanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, supaya amal kita diterima. Karena betapa ruginya kalau ada orang sudah beramal, ternyata Allah nggak berkenan menerima. Dan betapa beruntungnya, bahagianya orang yang sudah beramal, Allah berkenan menerima. Ada satu riwayat Khalifah Ali karramallahu wajhah, ketika di akhir Ramadan dia bermunajat kepada Allah, ya laita syi'ri in kana minal maqbuli fanuhanni wa in kana minal mardudi fanu'azzi. Ya Allah, andai amalku yang tidak seberapa ini kau berkenan menerima, maka selamatlah, berbahagialah aku. Bersyukur sekali. Tapi ya Allah, andai amalku yang tidak seberapa ini ternyata engkau tolak, maka betapa ruginya aku. Ada nggak yang kita selesai puasa, selesai ibadah, selesai ngajar, ada perasaan seperti itu? Ada nggak di antara bapak ibu guru yang khawatir jangan-jangan ibadahnya nggak diterima? Mulai sekarang berubah orientasinya. Bukan berarti kalau kita ngajar, bekerja, nggak boleh ngarepin gaji, bukan begitu. Tapi kita kepengen gaji double. Kalau kepengen kita gaji double gimana? Gaji dari yayasan pasti itu, insya Allah semua sejahtera, gaji dari yayasan. Tapi ada gaji yang lebih besar, gaji yang tidak kita sangka-sangka, yaitu gaji dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi mulai sekarang yang gajinya masih satu, yang gajinya masih dari yayasan saja, mulai sekarang coba orientasinya diganti. Niatkan semua, langkah demi langkah dari rumah nih. Ada yang dari Depok, kepala sekolahnya aja orang Depok, tetangga saya ternyata itu Pak Sugeng, ya kan? Namanya Sugeng, pasti orang Jawa. Saya namanya nama Arab, Solihin, tapi wajahnya
nggak ada Arab-Araban, malah Arab maklum wajahnya ini, ya kan? Wajahnya Arab maklum. Ya jadi kalau kita keluar dari rumah udah niat Bismillah, saya mau mengajar, itu nggak ada pekerjaan yang lebih mulia dari sebagai seorang guru atau sebagai orang yang ambil bagian dalam mengajar. Supaya ibu dapat gaji double dari Allah, dapat pahala melangkahnya dari rumah sampai ke sini, itu sudah dicatat sebagai amal soleh. Karena ada saya membaca hadis, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta al-hut fil bahr wa hatta samak wa hatta an-namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasal khair. Ada yang bisa bahasa Arabnya artinya apa? Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan di laut, semut yang ada di lubangnya, semua mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Coba, adakah profesi yang lebih mulia daripada bergabung ke lembaga pendidikan? Makanya saya belajar dari Pak Haji Hamzah, dari Pak Haji Jelani. Saya punya yayasan juga kecil-kecil. Bukan yayasan saya, maksudnya saya dapat amanah. Tapi bagi saya ini wadah untuk berjuang, wadah untuk menjadi orang yang terbaik. Karena diantara orang-orang yang mulia itu adalah orang yang bekerja sebagai seorang guru, muallim. Rasulullah SAW dikatakan ar-rasulul muallim. Rasulullah itu adalah seorang guru. Jadi yang pertama, selalu perbaiki niat. Niatnya apa, untuk apa nanti ibu masih ingat? Niatnya untuk apa tadi? Niatkan untuk beribadah supaya diterima sama Allah. Khawatir kita ini kita nggak diterima. Dapat gaji diterima, insya Allah gajinya semua diterima. Tapi kalau nggak dapat ikhlas, nggak dapat qabul dari Allah, nanti kita takut nggak dapat pahala. Gaji kita nggak double. Yang nomor 2, tadi yang pertama selalu niat yang ikhlas, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Yang nomor 2, kita usahakan selalu menjadi orang-orang yang istiqomah melakukan sesuatu, mendawamkan. Jadi kalau orang istiqomah itu walaupun sedikit tapi terus menerus, ya kan? Kalau selama Ramadan kita masya Allah rajin banget puasanya, udah setiap hari puasa karena wajib kan. Nanti Syawal bukan berarti nggak mau puasa sama sekali. Begitu selesai ada pengumuman, besok Lebaran. Habis itu udah pleng, nggak pernah lagi puasa. Jangan. Kalau sudah dilatih 1 bulan untuk berpuasa terus, nanti Syawal juga ada puasa. Namanya puasa sunnah. Insya Allah di sini semua sudah selesai 6 hari ya. Sudah apa belum? Kalau dulu orang tua kita ya, almarhumah ibu saya itu udah Lebaran tanggal 1 Syawal itu Lebaran dah, nggak puasa. Habis 1 bulan berpuasa Ramadan, nanti Lebaran yaitu kemudian dia nggak puasa Lebaran. Hari kedua Lebaran udah berpuasa langsung. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berarti udah 6 hari. Khatam dah. Sudah hari ke-7 sudah puasa 6 hari. Lebaran kedua namanya Lebaran ketupat. Ini contoh gitu. Karena apa? Karena disebutkan di antara tanda-tanda sebuah amal itu diterima oleh Allah itu bila Allah mudahkan untuk menyambung amalan berikutnya. Selama Ramadan dia sudah berpuasa, maka dia dengan mudahnya menyambung kembali, kan? Nah, kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomad dahr. Siapa yang puasa Ramadan, insya Allah ada nih ya, semua puasa Ramadan, kemudian disusuli dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau bisa hari kedua sampai ke-7, kalau enggak asal masih bulan Syawal masih dapat fadilahnya.
Maka orang yang seperti itu Allah akan gak kasih pahala seperti puasa setahun. Kenapa demikian Ustadz? Iya, karena setiap amal itu ternyata Allah kasih pahala minimal 10 kali lipat. Kalau kita sudah puasa 1 bulan Ramadan, 1 bulan kali 10 berarti 10 bulan. Tambah lagi 6 hari, 6 kali 10 60. 60 berapa bulan? 2. 10 sama 2 12. Ternyata setahun juga 12 bulan. Jadi istiqomah. Istiqomah termasuk di dalam mengajar, ya kan? Sabar, terus tekun, ya kan? Tapi juga ibadah-ibadah kita. Yang ketiga, selalu berusaha ada di lingkungan dan berteman dengan orang-orang yang baik. Salah satu yang menolong kita ini jadi orang-orang baik, gabung di Yayasan Kagumi ini. Kenapa? Karena kita berteman dengan para guru, para ustadz, ketua yayasan, pembina yayasan, pengawas yayasan. Ini semua itu akan mendorong kita akan melakukan kebaikan. Kenapa? Ya karena kita ini adalah anak kandung dari lingkungan. Makanya kata pepatah Arab itu, al-insanu ibnu bi'atihi. Manusia itu sebetulnya anak kandung dari lingkungannya. Kita akan menjadi apa dan bagaimana itu sangat ditentukan oleh lingkungan. Makanya kalau kita gabungnya dengan para masyayikh ini, para ustadz, para guru, insya Allah kita orang-orang baik, orang-orang sukses. Tapi kita coba bayangkan bergaul dengan mereka di tempat lingkungan yang tidak kondusif, kita mungkin akan jadi seperti mereka. Jadi Allah sudah pilihkan untuk Bapak Ibu semua bergabung dengan teman-teman yang baik, dengan komunitas yang bagus. Istiqomahlah, lanjutkan. Nanti ini regenerasi, insya Allah yang sudah senior ada saatnya nanti akan diteruskan oleh kita yang muda-muda, oleh bapak-bapak ibu. Nah, semuanya akan seperti itu, istiqomah. Jadi antara yang akan menolong kita ini bisa istiqomah selalu dalam ibadah kepada Allah adalah karena kita didukung berada di lingkungan dan teman-teman yang baik. Kalau kata Rasulullah SAW, mathalul jalisis salih wal jalisis su kabai'il mihki wa nafihil kir. Perumpamaan orang-orang yang berteman dengan orang-orang baik itu seperti orang yang berteman dengan penjual parfum. Tapi orang yang berteman dengan orang-orang jahat itu seperti berteman dengan tukang pandai besi, tukang bikin alat-alat pakai yang bakar-bakar itu. Kalau kita berteman dengan penjual parfum minyak wangi, wah, pasti kita akan merasakan aroma harumnya, enak, senang. Tapi kita bayangkan kalau kumpul campur dengan orang-orang pandai besi, kita akan panas, asap, badan kita kebakar, baju kita kebakar. Begitulah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu sudah ada di komunitas yang tepat. Istiqomahlah. Salah satu yang akan menjaga kita istiqomah baik itu kalau kita berada di lingkungan yang ini. Yang keempat, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jangan sombong kalau kita ini baik, kalau kita ini berhasil, kalau ini begitu. Nah, ini yang saya pernah belajar dari salah seorang itu. Ya, kalau kita jadi orang itu jangan ngelihatnya kayak togok ya. Maksudnya sombong gitu kan. Pakainya pakai ilmu padi. Padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Gitu. Jadi kalau kita semakin berhasil itu semakin rendah hati, semakin baik pada orang. Ya kita bisa belajar dari para senior-senior kita ini, orang-orang hebat, orang-orang penting, kita belajar. Ya. Termasuk saya kalau lagi isi pengajian saya liatin itu.
Kalau yang udah banyak ilmunya itu ngikutin pengajian itu udah khusyuk ini, ngerunduk. Tapi ngerunduknya betul-betul menyimak, bukan ngerunduk ngantuk, bukan. Ya, pakai ilmu padi, semakin banyak ilmu, semakin banyak merunduk. Tapi kalau di ilmu pengajian ya kadang-kadang nggak kayak gitu kan. Justru kalau yang banyak ngantuk ini karena kecapean, ya kan? Ya intinya mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Terutama karena kita Allah kasih hati. Hati ini sesuatu yang penting yang menentukan baik buruknya kita, tapi sesuatu yang gampang berubah. Kata Rasulullah SAW, inna qulubal ibad baina usbu min asabi'ir rahman yaqlibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati setiap hamba ini ada di antara jemari-jemari Allah yang begitu mudahnya dirubah-rubah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan agar kita banyak-banyak minta doa. Kita minta doa supaya ditetapkan hati. Apa doanya? Ada yang hafal? Tolong Pak Ketua Yayasan siapkan hadiah, ini yang hafal doanya. Ustadz lagi. Apa Ustadz doanya supaya ditetapkan hati Ustadz? Masya Allah, ini ternyata yayasan ini kayak pesantren, ini keren banget. Ya muqallibal qalbi, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinika, untuk menetapi agamamu. Jadi Masya Allah ya, ini ternyata tempatnya para santri, ustadz-ustadz semua ini ya, Masya Allah. Saya jadi malu ini dari Depok nih ya. Oke, jadi intinya banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya ditetapkan hatinya istiqomah. Innalladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini orang-orang istiqomah. Kita selalu setiap saat berdoa, Allahumma, minta diberikan petunjuk. Kalau dalam surat Al-Fatihah ya kita minta istiqomah apa? Bunyinya. Kalau kita lagi sholat baca surah Al-Fatihah, doa kita dalam surah Al-Fatihah yang minta istiqomah ada tahu? Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus, yang istiqomah. Jalan yang ditempuh oleh para nabi, oleh kekasih-kekasih Allah yang Allah berikan nikmat. Bukan jalan yang ditempuh oleh para orang-orang yang dimurkai dan tersesat, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Yaitu kita selalu doa minta istiqomah. Tapi di antara spesifik lagi tadi yang dibaca Ustaz, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Terakhir 5 saja, kayak Pancasila aja deh. Tapi nanti boleh nggak saya tanya dari 1 sampai 5? Saya tanya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, selalu perbaiki niat kita dan taubat kita. Selalu, namanya hati itu kita bisa berubah-berubah kan. Selalu memperbaiki niat. Ada seorang ulama, Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah, punya putra namanya Abdullah. Dia memberi nasihat sebagai seorang ayah yang begitu sayang kepada putra-putranya. Ada putra yang namanya Abdullah, ya Abdullah, alaika biniyatil khair fa innaka la tazalu fi khair ma zilta fi niyatil khair. Wahai Abdullah, kamu selalu perbaiki niat kamu. Niat untuk selalu berbuat baik. Karena engkau itu sesungguhnya selalu dalam kebaikan selagi kamu selalu niat yang baik. Harus kita istiqomah untuk niat, untuk memperbaiki niat kita, termasuk memperbaiki taubat kita. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah agar kita ditetapkan istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya sudah pada pintar semua.
nggak usah terlalu banyak. Di sini gudangnya orang-orang pinter, orang-orang berprestasi, mulai dari pembina yayasan, ketua yayasan, kemudian pengawas, semuanya Bapak Ibu guru sebetulnya memang orang-orang yang secara keilmuan ya, namanya juga para guru ya. Saya guru juga, guru kecil ya. Tadi makanya kalau saya minta dengerin tadi apa CV saya, diantaranya saya pernah jadi guru juga, guru sampai sekarang juga masih guru ya kan, karena saya merasa bahwa profesi sebagai guru baik praktik langsung di kelas maupun sebagai yang mengurusi di yayasan dan seterusnya itu adalah profesi yang sangat mulia, dan itu ternyata profesi orang yang terbaik di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innama bu'istu mualliman. Saya ini diutus sebagai seorang guru. Cukup? Cukup ya, insyaallah ya. Kalau kebanyakan takut malahan nanti nggak ada wadahnya, nggak tertampung ya. Kita cukupkan sampai di sini. Apa ada diskusi nggak ada? Cukup ya, insyaallah. Jadi kalau nggak ada yang bertanya, semua kita anggap sudah pinter ya. Jadi nggak usah ada pertanyaan. Baik, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Salam hormat takdim kepada keluarga besar Yayasan Kagumi, wabil khusus kepada yang mulia yang kita hormati Bapak Haji Hamzah, Bapak Haji Jailani, Bapak Haji Lili, dan para pembesar yang lain, Ibu Suryani dan semuanya. Tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim. Tadi yang diharapkan adalah bagaimana kita selalu bersinergi. Insyaallah kita di dalam ukhuwah Islamiyah dalam rangka untuk apa? Memuliakan apa, dalam rangka untuk meninggikan prestasi ibadah kita, khususnya berjuang di dalam dunia pendidikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.